Jakarta, kota yang tak pernah tidur. Di tengah hiruk pikuk dan kebisikannya, orang-orang justru mencari sesuatu yang sunyi. Sebuah pintu tanpa nama, lorong sempit, dan cahaya lampu yang redup. Bukan klub malam, bukan pula bar biasa. Inilah Speak Easy Bar. Jadi ketika kita mau berkunjung sebuah bar, itu nggak kelihatan, nggak ada pelang jalan, nggak ada logo. Jadi beneran harus YTTA, ya, yang tahu-tahu aja. Speak easy itu kan berasal dari kata speak sama easy, artinya gampang bicara. Jadi di zaman 1920-an, 1930-an, itu di Amerika, itu ada zamannya Prohibition Era, atau era di mana alkohol sama sekali dilarang dijual belikan, ya. Jadi di era itu siapapun yang menjual alkohol itu pasti ya ditangkap, dipenjarain kayak gitu ya. Jadi makanya orang-orang itu banyak mulai berpikir nih, oke, gimana caranya agar saya tetap bisa minum alkohol. Jadi makanya dari situ mulai banyak yang bikin konsep yang namanya speakeasy. Ya berarti vibe-nya harus enak, musiknya tidak terlalu kencang, ya, tidak terlalu jedak-jeduk. Baru mereka bisa kita namakan speakeasy atau gampang ngomong di dalam. Jadi ya gampang ngobrol lah. Karena itu, meskipun 100 tahun telah berlalu dan aturan telah berubah, Speak Easy tetap hidup. Dan di tengah kebisingan kota Jakarta, Osmo Bar pun menjadi salah satu yang mempertahankan ruh tersebut. Jadi makanya di sini kita mencoba pakai konsep itu untuk membuat Osmo. Jadi di Osmo ini bisa dilihat kan juga secara layout kita itu lumayan compact ya. Cuma punya 30 seat, dan kita juga ada satu yang bikin kita beda adalah adanya communal table ini. Ya, jadi orang bisa duduk hadap-hadapan saling ngobrol. Jadi customer bisa saling berinteraksi satu sama lain. Customer juga bisa berinteraksi langsung dengan bartender. Di sini, bar bukan sekedar panggung, bartender bukan sekedar pelayan, dan tamu bukan sekedar konsumen. Jadi Osmo sendiri itu berasal dari kata osmosis. Ya, osmosis kita ngambil osmonya. Nah, osmosis sendiri itu kan adalah chemical reaction, di mana kalau kita campurin liquid yang secara massa jenis lebih rendah ketemu liquid yang massa jenis lebih tinggi, dia akan ketemu di tengah. Ya, jadi dengan menggunakan prinsip itu kita bikinlah Osmo dengan harapan menu-menu yang kita tampilkan di Osmo itu semuanya balance atau ketemu di tengah. Jadi makanya semua menu koktail yang kita hadirkan di sini itu secara rasa itu balance. Jadi nggak ada yang terlalu kenceng banget. Konsep bar kita sendiri ini lebih ke speakeasy. Jadi barnya kecil, cuma 30 seat. Dan dari menu-menu yang kita tampilkan juga kita sebutnya Bastardized Classic. Selain mengusung konsep Speak Easy, bar seperti ini juga memiliki signature atau nilai khas yang mereka ciptakan dan hanya dimiliki oleh tempat tersebut. Menu yang disajikan pun tidak sekedar menu klasik, melainkan hadir dengan cerita tersendiri di balik rasa yang unik. Di Bastardized Classic kita susun menunya itu dari momen. Dari momen sama persona orang-orang yang datang ke bar kita. Jadi contoh, biasanya kalau kita datang ke bar, buka buku menu, itu pasti menu pertama itu biasanya welcome to bar AAA, ya. Menu kita terinspirasi dari dada. Menu pertama kita dada biasa gitu ya. Nah, tapi di sini kita nama menu pertama kita aja namanya udah skip intro. Jadi kayak kita nonton Netflix gitu ya. Udah, lu nggak usah banyak tahu, skip intro, langsung enjoy minumannya aja. Ya udah pasti seger gitu loh. Jadi kita mencoba mengedukasi juga ke customer kita bahwa lu minum tuh nggak usah ribet gitu loh. Yang penting ini menu-menunya, lo hanya perlu tahu ini base-nya apa. Nah, kita juga ada yang ngomongin persona sekarang ya. Tadi kan Moments ada skip intro atau Moments gitu ya. Nah, yang persona itu contoh kita ada menu namanya Root Socialite. Root itu kasar. Root ya, rude, sosialita. Jadi sosialita kasar. Kenapa namanya seperti itu? Karena kita tahu biasa kalau sosialita mulutnya kan pedes ya. Mulutnya pedes. Jadi kita bikin profil minumannya itu
pakai sparkling wine. Jadi fizzy, pedes gitu loh. Meski mengusung konsep speakeasy yang terkesan misterius dan hanya diketahui oleh kalangan tertentu, kini speakeasy bukan lagi rahasia. Dipromosikan melalui media sosial, diburu lewat rekomendasi, lalu menyebar lewat algoritma. Perlahan speakeasy pun menjelma menjadi bagian dari gaya hidup di tengah kebisingan kota. Tapi kalau ngomongnya apakah orang nyari speakeasy, jujur karena yang tadi saya bilang, customer itu kadang saya cuma mau ke bar yang enak gitu loh, bisa nyaman ngobrol. Ya mereka taunya dari mulut ke mulut jadinya ke tempat kita gitu loh. Jadi bukan yang kayak, saya mau ke speakeasy bar, nggak juga. Lebih ke pengen bar yang ngobrolnya enak, nyaman gitu loh. Dijelasin dari segi konsep seperti apa, minuman kita harus sangat-sangat konsisten rasanya, on point, sehingga ya ketika mereka beranjak keluar dari sini ya mereka pasti akan kepikiran gitu loh. Dan dari sana kan word of mouth ya, dari sana mulut ke mulut, dan dari sana ya biasa orang tahu lah tentang Osmo.